Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi utuk-utuk pemirsa. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang, eh, berdiskusi mengenai tanaman kelapa sawit. Khususnya tanaman kelapa sawit mana yang sangat dibutuhkan untuk masa depan. Untuk masa depan. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui, kelapa sawit itu jenisnya ada dua ya, yang berasal dari Afrika sana, yang Elais guinensis, dan yang dari Amerika Tengah maupun Amerika Latin, yaitu Elais oleifera. Ya. Yang banyak sekarang berkembang adalah yang Elais guinensis. Nah, kemudian yang awalnya sejarahnya kita tahu, dari awal-awal itu yang dipelihara, dibudidayakan dua. Ya, kemudian lama-lama tenera. Nah, ini berkaitan dengan pekerjaan eh, sebagai pemulia tanaman. Ya. Jadi yang dicari oleh pemulia tanaman saat ini, dari dulu sejarahnya yang pertama dimuliakan itu adalah dari segi produktivitasnya. Ya, jadi produktivitasnya dinaikkan terus. Nah, ini supaya produksinya tinggi. Produksi apa? Karena yang dipanen adalah buahnya. Dan selanjutnya yang diolah adalah CPO-nya, minyaknya yang dicari. Oleh karena itu yang dicari adalah yang produksinya tinggi, rendemennya tinggi, OER-nya. Jadi inilah tujuan pertama pemulihan breeding dari tanaman kelapa sawit yang dicari tadi produksinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, selalu dari produsen kecambah ini selalu yang disampaikan, oh potasnya sekian. Nah, ini potensinya bisa mencapai 40 ton TBS per hektar per tahun. Nah, ini produktivitasnya. Kemudian eh, di dekade terakhir ini, selain produktivitas yang tinggi, dicari tanaman yang mempunyai karakter yang lain, karakter tambahan yang lain. Apa itu? Salah satunya adalah tanaman yang mencari yang tahan penyakit Ganoderma. Akhirnya ketemu yang masih moderat tahan Ganoderma. Ya. Inilah yang sangat penting dibutuhkan karena penyakit Ganoderma sudah merajalela. Gitu. Diharapkan ini kan yang tanamannya produksinya tinggi ini tahan, jadi tidak sia-sia. Kalau produksinya tinggi tapi baru 25 tahun itu sudah mati, ya menjadi problem masalah. Ini yang sekarang banyak produsen eh, kecambah bibit kelapa sawit itu mencari yang tahan Ganoderma. Nah, ini kami akan membuat polling kepada Bapak Ibu sekalian, sebenarnya yang dibutuhkan yang mana selain yang produksinya tinggi, satu ya produksinya tinggi, kemudian yang eh, tahan Ganoderma, kemudian proses sekarang ini banyak pemulia yang mencari ya karakter-karakter lain yang menguntungkan. Ya, ya, kalau yang kompak, pendek, apa dan itu sudah ada. Kemudian pertanyaannya ya, apakah suka yang ini stalaknya, tangkainya panjang,
sehingga mudah dipanen. Nah, kan begitu. Kemudian beberapa penelitian itu baru menuju untuk yang tahan kekeringan, tahan kekeringan. Karena apa? Selama ini kan kelapa sawit banyak ditanam yang tidak kelas kesuaian lahannya S1 saja, ada S2 dan S3. Salah satu faktor pembatasnya kan ada bulan keringnya sampai 3 bulan misalnya. Oleh karena itu untuk memberikan respon terhadap itu dicari tanaman kelapa sawit yang toleran kekeringan. Apakah petani juga butuh yang seperti ini atau yang lain? Karena rasanya menanam kelapa sawit sekarang untuk mencari yang S1 sudah tidak bisa lagi gitu. Yang baru maksudnya. Kemudian yang kedua yang dikembangkan adalah yang sangat efisien menyerap unsur hara. Jadi yang dicari varietas-varietas yang nutrient use efficiency. Jadi yang istilah mudahnya itu adalah nggak usah dipupuk banyak-banyak tapi sudah cukup bagus karena bisa memanfaatkan nutrisi yang ada di dalam tanah misalnya ini ya. Nah, itulah sekarang yang dikembangkan. Nah, jadi sejarahnya sebetulnya dari produksinya tinggi dulu, ya kan, kemudian tahan penyakit, berikutnya nanti toleran kekeringan, berikutnya lagi yang efisien menggunakan unsur hara pupuk. Nah, itu. Inilah harapan-harapan mungkin mewakili para pekebun semua. Kalau mendapatkan itu kan masalah juga sebagian besar sudah selesai. Jadi kalau sudah produksinya tinggi, tahan sama penyakit, ya kan, kalau di rumah khususnya, kemudian ditanam di daerah kering juga nggak masalah karena sudah toleran kekeringan dan dipupuknya sedikit karena udah efisien menggunakan unsur hara. Jadi itulah mudah-mudahan ke depan inilah tanaman yang diinginkan para pekebun kelapa sawit sehingga tetap terjaga produktivitasnya yang tinggi tersebut. Demikian pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat obrolan di pagi hari ini dan para pekebun mengetahui progres dari varietas-varietas kelapa sawit. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.